Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita hari ini ada di tempat ini. Karena saya percaya bukan setiap orang ada di rumah Tuhan pada saat ini. Mungkin ada yang keluar kota kemana. Mungkin ada yang juga tidak dalam keadaan kurang sehat atau sakit. Tapi kita percaya Tuhan begitu baik. Dia yang melindungi, menjaga kita sepanjang hari sampai kita ada tempat ini. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian kita, penyembahan kita. Karena Dia adalah Allah yang bisa, yang layak disembah. Allah yang patut ditinggikan karena Dia Allah yang setia. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati kita, pikiran kita hanya tertuju buat Dia. Allah yang layak disembah, Allah kita yang baik. Sungguh baik, teramat baik. Dan satu hal yang kita percaya, Dia satu-satunya pribadi yang sanggup beri kita jalan keluar, penghiburan dari segala masalah apapun yang kita hadapi. Mungkin di antara kita banyak masalah yang sedang dipergumulkan atau sedang dialami. Mari kita belajar pagi hari ini menyerahkan seluruhnya ke bawah kaki Tuhan. Karena kita percaya Dia Allah yang sanggup beri kita jalan keluar, yang sanggup memulihkan hati kita yang terluka, yang sanggup memberi kita kekuatan yang sejati dalam Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan. Kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, Engkau persatukan oleh kasih. Kami rindu bertemu muka dengan Tuhan. Dan kami rindu urapan roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh bersuka cita berhari di dalam Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang menyerahkan seluruh hidup kami. Dan kami mau hanya memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap melayani dan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Katakan sebelah kiri kananmu, Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Hey, hey, hey. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, hey, dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari semua suku dan bangsa. Berdiri, hey, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara, hey, hey, menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kedatangan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Puji
kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biar lebih meriah lagi, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Hey. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Hey, hey. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kekuasaannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala alam. Hey. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kita berdiri untuk Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik lewat setiap pujian kita. Kita mau tinggikan Dia, Allah kita, Allah yang kuasa, karena Dia Allah. Tuhanku, Tuhan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Hey, hey, hey. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Hey! Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, oh, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Masih kuat berdiri buat Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri di hadapan Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita buat Dia, Raja dan segala raja. Mungkin Bapak Ibu yang gak kuat berdiri boleh duduk. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita percaya kita bisa hidup sampai saat ini bukan karena kekuatan kita. Kita dapat jalani hidup kita juga bukan karena kekuatan kita. Karena Tuhan yang selalu berada di samping kita, menolong kita, membimbing kita, bahkan menopang kita karena kita adalah orang-orang yang lemah. Tetapi bersama Tuhan kita kuat. Haleluya. Thanks Jesus. Thank you. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita katakan sekali lagi, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, menopangku Tuhan yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan kami Tuhan, Kau harapan kami, Allah kami yang Engkau Allah kami yang perkasa, Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami kelegaan Tuhan. Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyembah. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, oh ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada Pak Kristono kami bersyukur. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang Tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami, yang menata hidup kami, yang mengarahkan hidup kami, dan yang menyertai perjalanan hidup kami. Agar apa yang menjadi tujuan Tuhan, itu boleh menjadi tujuan hidup kami, yaitu kami bisa memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih atas kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami akan masuk dalam satu persekutuan, dalam satu perjamuan untuk menerima bagian dari tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan, biarlah tidak ada kesia-siaan. Dan juga bagi setiap umat-Mu, mereka akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam pertolongan Roh Kudus melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, silahkan duduk. Ya, kita sudah masuk di bulan yang baru ya. Bulan Juni, cepat sekali sudah hampir setengah tahun ya kita masuk. Untuk minggu atau bulan depan sudah semester berikutnya ya. Inilah kehidupan, time flies ya. Waktu itu seperti cepat berlalu. Saudara, pada saat ini saya mengambil satu tema, yaitu bagaimana kita menata tujuan hidup kita ya. Menata tujuan hidup kita melalui kisah di mana pertemuan seorang pengemis dengan Tuhan Yesus Kristus. Dari situ kita bisa tahu arah daripada seseorang itu, kualitas hidup seseorang itu ditentukan bagaimana dia berpikir, bagaimana dia mencari, bahkan bagaimana dia meminta di dalam doa. Itulah yang membedakan orang apakah mereka sedang menata kehidupannya atau sekedar mencari sesuatu untuk hidupnya ya. Melalui firman Tuhan ini kita akan benar-benar nanti belajar bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang permintaan kita aja kepada Tuhan itu beda dengan doa sehari-hari setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan ya. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas 18, 35 sampai 43, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Karena Tuhan Yesus, jalan itu selalu menjadi viral ya. Orang-orang kepingin ketemu dia, ngikut dia, mendengar dia gitu. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya Tuhan kan maha tahu gitu ya. Kenapa harus tanya? Bahkan di dalam firman Tuhan berkata, ketika engkau belum berdoa, Allah tahu apa yang kau minta. Gitu ya. Jadi tapi ngomong Tuhan itu bertanya pada dia. Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ini di dalam Markus 10 dijelaskan namanya Bartimeus. Di dalam Matius tidak dijelaskan, bahkan disebutkan ada dua pengemis ya.
Tetapi di dalam Markus dan di dalam Lukas ini disebutkan satu orang pengemis. Itu nggak apa-apa, karena kitab sinoptik itu selalu memperlengkapi, saling ya. Matius, Markus, dan Lukas ya. Itu saling memperlengkapi, Yohanes itu dari sisi pandangan yang lain. Nah, saudara, kita melihat bahwa ada sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang itu mengubah hidup. Ada satu perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hidup. Bukan sekedar mengisi hidup, tapi mengubah hidup. Ya. Si Bartimius yang buta ini ketika ketemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Yang pertama adalah dia adalah orang yang terus mencari Tuhan. Kalau Anda melihat di dalam kitab Injil, ada satu lagi perempuan yang dinamakan, yang tidak disebut namanya, hanya seorang perempuan dari sebuah suku di luar Israel, yaitu orang Kanaan yang disebut Siro-Fenisia. Sama, ketika dia ketemu Tuhan, tahu Yesus lewat, dia bilang, Yesus anak Daud, tolonglah anakku. Orang-orang mengatakan, kamu diam. Tapi orang itu semakin datang berlutut, tersungkur. Kemudian Tuhan berkata, kamu ini kan bukan orang Israel, gitu. Ya, mengapa kamu minta roti yang untuk orang Israel? Kamu kan bukan orang Israel, kamu kan anjing. Wah, kata-kata ini pernah menjadi satu perdebatan saya dengan seseorang yang tidak tahu. Ya. Tuhan Yesus tuh kejem, ngomong orang bukan Yahudi itu anjing. Loh, saya katakan, Yesus bukan mengatakan mereka anjing. Yesus mengatakan orang Yahudi itu menyebut mereka itu anjing. Tapi perempuan itu luar biasa. Anjing pun makan remah-remah. Anjing pun mengharapkan roti pemberianmu. Ibu dibuang oleh mereka, enggak apa-apa. Yang penting aku dapatkan engkau. Yesus mengatakan apa yang kau inginkan terjadi. Imanmu luar biasa. Ya, satu pertemuan dengan Tuhan itu luar biasa. Seringkali kita dalam masalah, kita nggak suka ketemu dengan Tuhan. Karena apa? Kita lebih suka berdoa, masalah kita beres. Berdoa, masalah kita beres. Ketika masalah itu tidak beres, dan ketika Tuhan sedang mengkomunikasikan, mengapa masalah tidak beres dan sebagainya, kita sudah nggak mau lagi. Karena yang kita butuhkan bukan Tuhan, tetapi yang kita butuhkan hanya pertolongan dan berkat. Dan begitu banyak anak Tuhan yang kecewa dengan Tuhan dan hidupnya tidak berubah dan hidupnya tidak bertumbuh sesuai dengan pertolongan Tuhan. Ya, maka ini perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa. Hari Jumat kemarin kami selesai melatih 28 siswa-siswa STT Teologi, STT Iman Jakarta. Dari seluruh kesaksian mereka yang sempat diekspos dan berbicara, ada satu orang perempuan yang kesaksiannya itu betul-betul sebuah perubahan. Dia nyebutkan namanya ini dan dia itu Harefa. Ya, kalau Anda tahu Harefa dari mana? Gea, Harefa, Nias, seperti si Wilson Gule. Wilman ya, Wilman Gule. Gulo, bukan gulo, gule. Ya, gulo itu orang Jawa itu ngomongnya. Ya, gule. Kemana dia nggak tahu saya. Udah lulus dia, udah lulus. Kesaksiannya gini loh. Saya 5 hari ini benar-benar bertemu dengan Tuhan. Dan itu mengubah tujuan hidup saya. Saya mau kembali ke Nias. Apapun yang terjadi, saya mau kembali. Karena pengalaman saya dan selalu dikonfirmasi oleh mereka. Di setiap STT itu banyak anak-anak Nias. Banyak. Mereka ingin jadi hamba Tuhan. Atau at least mereka ingin keluar dari Nias untuk dapat beasiswa. Masuk ke kota-kota besar untuk belajar. Entah mau jadi pendeta atau enggak, yang penting mereka keluar dulu. Dan sebagian besar mereka tidak ada yang ingin kembali ke Nias. Karena apa? Di sana mereka tidak dihargai oleh gereja-gereja. Ya. Jadi kita belajar ya, leadership itu menentukan sekali masa depan. Ketika kita tidak bisa menghargai anak-anak yang muda-muda itu,
habislah. Ya, Nias itu juga mengalami banyak sekali penurunan daripada kualitas keimanan karena pemimpin-pemimpinnya nggak pernah mau turun untuk digantikan. Ya, nah mari kita itu ada satu kesaksian bahwa intinya ketika orang itu mencari Tuhan, ketika bertemu dengan Tuhan, ketika mau mendengar Tuhan, maka hidupnya akan diubahkan. Nah dari kisah Bartimeus ini kita belajar apa saudara? Belajar apa yang diminta oleh Bartimeus. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu saya pernah ulas ini ya, tapi saya sekarang ulas lagi dengan sudut pandang yang sedikit bertambah ya. Bartimeus punya banyak pilihan ketika dia ingin meminta. Betul nggak? Statusnya dia apa? Orang apa dia? Buta. Kok bingung sih? Bukan budek, buta. Ya, budek sama buta itu lain gitu ya. Ya, satu buta. Yang kedua apa? Anda lihat kondisinya dia apa? Pengemis. Mengapa dia pengemis? Karena dia orang buta. Dia tidak normal untuk bisa bekerja seperti orang biasa dan akhirnya tanpa punya kepandaian, akhirnya jadi pengemis. Terus pertanyaannya mengapa Yesus kok masih nanya? Karena bagi seorang yang namanya pengemis buta, ketika dia ditanya, kamu butuh apa? Jawaban apa kira-kira? Butuh uang. Aku butuh uang. Beri aku uang. Setiap ketemu dengan orang kalau ditanya, kamu minta apa? Aku minta uang. Jadi dia punya sebuah pilihan. Dia bisa memilih meminta uang atau meminta sesuatu untuk menolong kemiskinannya. Ya, untuk mengisi kebutuhannya, untuk mengisi comfort zone dia. Orang dalam masalah itu tidak ingin berubah. Orang dalam masalah yang diinginkan oleh dia adalah kondisi yang berubah. Bulani, dulu pernah ribut sama suami. Kalau ribut yang diminta apa? Sananya berubah. Bukan kitanya yang berubah. Orang yang bermasalah seringkali tanpa sadar, dia tidak ingin berubah. Bodoh benar. Masalahnya kan ada persoalan. Masalahnya kan si A. Masalahnya kan si B. Bukan. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada orang yang sempurna. Dan biasanya kita mau kembali mendapatkan apa yang kita anggap nyaman, comfort zone kita. Maka itu ketika ditanya, dia pertanyaannya harusnya pertama dia minta duit. Yang kedua apa kira-kira? Bisa minta duit sama minta sembuh. Betul? Minta duit sama sembuh. Orang ngerokok, paru-parunya flek gitu, ke dokter. Ya kamu bisa sembuh, tapi kamu ubah pola hidup. Jangan ngerokok lagi. Kita kasih obat. Dok, saya minta obatnya, masalah rokok itu masalah saya. Maunya tetap ngerokok tapi sembuh. Ya enggak? Benar enggak? Banyak orang yang hidup ini minta dua-duanya. Suka makan yang gini-gini, lemaknya tinggi, kolesterolnya tinggi, pengapurannya tinggi jantungnya. Minta obat, betul? Yang dicari obat, suruh ngubah pola hidup. Pagi jalan, jam 6 pagi dong jalan. Aduh, capek, mendingan minum obat sama vitamin doang gitu. Ya enggak? Comfort zone itu menjadi tujuan utama. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, orang ini bisa meminta sesuatu yang hanya untuk kenyamanan diri. Untuk melihat, membuat celik itu enggak mudah. Tapi aneh, permintaan dia celikkan mata. Ini bukan sesuatu permintaan yang indah. Baik,
belum tentu indah. Dulu saya masih ingat ketika kemarin baca ini lagi. Saya dulu pelayanan waktu mahasiswa itu di Bandung, itu pelayanan kami anak-anak Tuhan datang ke Wiataguna itu lembaga tunanetra anak-anak ya. Kasihan deh mereka tuh main. Pernah lihat nggak mereka main bola? Saya pernah lihat. Jadi bola itu dikasih bunyi-bunyi gitu, ditendang tuh kericik-kericik. Nah mereka tuh main, dengarkan. Itu sering tabrak-tabrakan gitu ya. Dan mereka main bola. Nah saya tugasnya cuma satu, membantu mereka memindahkan buku teks dalam sekolah menjadi huruf Braille. Jadi saya cuma ngomong, mereka pakai alat gitu ya, penggaris gitu, cepat sekali. Ya Kak, ya nomor 1, ini, pasal ini. Nah itu tugas kami, supaya anak itu bisa belajar. Karena zaman itu nggak semua buku sekolah diterjemahkan dalam Braille. Nah singkat cerita di situ ada seorang anak muda, baik sekali gitu ya, anak muda, dan dia itu sudah lama, dan karena dia nggak total buta, dia rabun. Sehingga dia itu diperbantukan di dapur. Tapi kalau malam udah nggak lihat. Gitu. Anaknya ceria sekali gitu, seneng gini gitu. Satu hari ada program dokter dari Jepang yang datang membuat observasi dan mencari siapa yang bisa dioperasi. Anak itu dipilih. Mau dioperasi untuk bisa sembuh dengan transplantasi atau apa. Jawabannya nggak mau loh. Alasannya macam-macam. Tapi orang tahu alasannya apa. Begitu dia lepas, matanya bisa melihat, dia harus keluar dari Wiataguna. Dia harus lepas dari pekerjaan yang dia suka, yaitu bantu-bantu di dapur. Dia akan kehilangan kehidupan. Dia akan kehilangan comfort zone dia. Kalau apa yang menjadi kelemahan dia itu kemudian hilang, yaitu dia mendapatkan kekuatan. Oleh karena itu, mari kita pikir, kita belajar dari ini. Seorang buta ketika pengemis ya, buta ketika ditanya, dia minta selikkan mataku. Saudara tahu pergumulan dia, itu bukan hanya sekedar matanya dibuka, tapi hidupnya harus berjuang dari nol. Yang pertama tentu adalah dia tidak akan, ketika dia sudah tidak buta, menjadi orang yang normal, maka dia tidak bisa lagi menjadi pengemis. Orang tanya, kamu ngapain minta duit ke saya? Apa pura-pura gitu? Dia sudah terkenal, orang tahu yang buta melek. Terus dia kemudian kembali besoknya di gerbang Yeriko, duduk minta-minta uang. Diludahin sama orang. Jadi mulai detik itu, dia tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan mengemis itu menjadi bagian dalam hidupnya. Apa yang harus dia lakukan? Dia belajar. Keterampilan harus belajar. Satu kehidupan yang baru, satu kehidupan untuk menemukan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang, di mana dia bisa bekerja, kemudian dia melakukan sesuatu dan dia mendapat upah. Ini sebuah perubahan. Dia harus belajar bagaimana hidup yang baru. Dia harus bertanggung jawab. Dan yang ketiga tentu ada mentalnya. Ini loh problemnya, mentalnya. Mental dia adalah orang yang minta dikasihani, mentalnya dia adalah seorang pengemis yang selalu meminta-minta. Itu mental. Ketika dihadapkan dengan situasi yang berubah, di mana dia sudah tidak bisa meminta lagi, dia harus berusaha, mental ini bahaya. Banyak anak Tuhan yang mentalnya nggak berubah. Kami kemarin 28 siswa, semuanya orang teologi. Ketika satu demi satu itu diberikan pertanyaan, hampir 28 itu punya problem dengan keluarga. Punya problem dengan identitas sebagai anak muda. Punya luka batin terhadap orang tua.
Saya pernah ketemu satu mahasiswa perempuan begitu antusiasnya ya belajar ikut seminar. Itu di daerah Kalimantan sana. Pontianak terus lagi masih 4 jam itu daerah Ngabang. Dia ngomong apa? Saya ini broken home. Saya ini kacau. Sebelum jadi mahasiswa, saya ini sudah tidur dengan laki-laki berapapun juga teman-teman saya. Kaget kita. Demikian hancurnya mereka itu. Dan ketika mereka masuk, mental itu ada terus. Maka itu saudara, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka ada sesuatu di dalam hidup ini yang akan Tuhan ubah. Tapi perubahan itulah yang menuntut kita itu harus bisa benar-benar berubah. Mental kita. Seringkali kita ikut Tuhan. Itu kita nggak mau berubah. Mentalnya tetap sama. Mentalnya sakit-sakitan apa namanya? Apa? Yang gampang tersinggung itu apa jadinya? Baperan gitu ya. Itu baperan terus dibawa terus. Yang mentalnya adalah orang-orang yang merasa rendah diri karena identitasnya itu nggak jelas dari faktor keluarga, itu terus rendah diri. Nanti diberi kesempatan dikit nyakitin orang. Bahaya itu. Ya, ada banyak orang-orang yang kemudian karena rendah diri menyalahkan orang lain terus-menerus. Ya, kasih kesempatan dikit merasa ini menyakitin orang. Nah, itu masalah mental ini adalah bagian kehidupan yang lama. Seringkali anak Tuhan, masa lalu itu menjadi keselaluan dia. Tahu nggak? Masa lalu itu menjadi keselaluan. Kalau dulu begini ya begini terus gitu loh ya. Kalau dulu gua disakitin gua marah, jadi anak Tuhan disakitin ya gua marah. Keselaluan itu adalah beban mental dari pembentukan pribadi selama sebelum menjadi anak Tuhan. Si pengemis ini punya masalah mental. Itu yang perlu diperbaiki. Diperbaiki pola hidupnya, diperbaiki cara kerjanya, diperbaiki mentalnya. Tuhan mau. Ya, maka dari itu pilihan Bartimius itu, pilih untuk dicelekkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam diri kita. Kalau kita ini anak-anak Tuhan, apa sih yang kita minta kepada Tuhan? Coba kita pikir. Semua doa yang pernah kita naikkan kepada Tuhan, ada enggak doa yang kepingin kita ini menjadi manusia yang baru? Coba kita sadar. Ketika engkau dan saya jadi anak Tuhan, diajar untuk berdoa. Anak-anak berdoa pertama diajar waktu apa? Waktu makan. Ya, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terus diajarkan itu. Jadi sampai tua, anak-anak itu ya, doa itu mengucap syukur, doa itu minta berkat. Dua-duanya itu, berkat mengucap syukur, berkat mengucap syukur. Itu yang kita minta terus-menerus. Pernah nggak kita itu ingin seperti Bartimius, hanya minta dicelikkan mata kita. Dan untuk itu kita berubah. Maka ketika engkau dan saya mau menata hidup di hadapan Tuhan, apa yang engkau minta, itu menentukan sekali apa sebenarnya tujuan hidup. Kalau kita cuma meminta yang diminta oleh orang dunia, Matius mengatakan Matius 6, semuanya itu diminta oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa? Makanan, pakaian. Yesus ngomong makanan. You tahu nggak burung di udara itu nggak menabur, nggak menanam. Aku berikan mereka makanan. Kamu tahu nggak bunga bakung itu yang di ladang itu lebih bagus pakaiannya daripada jubah Salomo. Aku memberi lebih baik daripada apa yang diberikan manusia. Tapi kamu jangan minta itu aja. Mintalah apa? Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu akan ditambahkan. Dan ya, bahagia enggak? Kalau kamu sudah enggak kepingin minta yang itu
masih meminta. Bahagia gak? Minta berkat terus. Tiba-tiba hidupmu berubah. Kamu gak mikirin diri kamu lagi. Kamu mikirin bagaimana aku ini bisa dipakai Tuhan. Tanpa sadar. Berkatmu kamu rasakan lebih besar ketika kamu waktu itu meminta-minta setiap hari. Itulah kuasa firman Tuhan. Kalau kamu mencari Tuhan dan kehendak, apa yang tadinya menjadi permintaanmu, lu gak usah minta. Itu akan ditambah. Ya, jadi saudaraku sekalian, apa yang saya dan Anda minta? Pernah nggak kita itu meminta sesuatu yang memang tujuannya mengubah hidup kita menjadi hidup yang baik? Biasanya yang kita minta adalah untuk mengisi, memuaskan hawa nafsu kita. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab minta itu hendak kamu untuk memuaskan hawa nafsu. Sebagian besar kita berdoa seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Mereka punya Allah menurut mereka, tapi tidak mengenal Allah seperti Allah kita, yang ingin mengubah hidup kita. Maka itu kalau saya katakan, seringkali kalau orang itu ribut dengan orang lain, yang minta diubah, cuman dia menang aja. Cuman dia menang, orangnya minta maaf sama dia, karena dia merasa yakin benar. Apalagi kalau kita ini tertipu orang, betul? Kamu ketipu orang. Marah nggak? Marah sama orang itu. Nggak lihat diri kita, kok bisa ketipu ya? Pasti ada hawa nafsu di sana. Pasti. Cepat sekali. Pernah saya beberapa waktu yang lalu, teman istri saya sama temannya tiba-tiba di WA oleh teman dari temannya itu. Ada harga emas yang lebih murah. Dari ini cepat harus transaksi, setor. Otomatis manusia itu, wih, ada emas murah loh. Dan saya lihat, saya kalau lihat emas gitu tuh pikirannya cuma satu, BCA aku nggak ada isinya gitu. Jadi nggak pernah mau cepet beli. Apa ya bener toh, kalau dia nggak beli sendiri sih saya bilang gitu. Soalnya bilang iya loh, cepet loh ini suruh ini, store dulu 25 gini. Aku tuh mikir, coba lagi mikir. Coba ya kita WA orangnya mana WA-nya. Apa kabar lu? Oh baik-baik, ayo Bu, cepat segini. Aku telepon ya. Oh saya lagi sibuk. Ini penipu. Baru iya. Orang itu otomatis kleng. Itu sesuatu yang menguntungkan. Jadi seringkali saudara, kita itu hanya meminta sesuatu untuk mengisi hawa nafsu. Ya, jadi pertama adalah yang kita minta itu hanya uangnya seperti Bartimeus ya, seperti kondisi Bartimeus. Yang kedua adalah saya katakan tadi, kita bisa meminta kedua-duanya. Minta uangnya juga minta sembuhnya. Seringkali kita minta dua keadaan. Keadaan kita diubah, tapi comfort zone saya, hidup saya nggak perlu berubah. Tetap nyaman dengan ini, tapi tolong disembuhkan. Sakit saya, tolong ini masalah saya diselesaikan, tapi saya nggak mau mengubah hidup saya. Ini hal yang kedua. Orang Kristen begitu. Oh maaf Tuhan, ada masalah. Oh Tuhan ampuni aku Tuhan. Rumah tanggaku biarlah air anggur yang baik. Tuhan tolong. Tapi supaya istriku jangan bawel. Suamiku nggak kelayapan Tuhan. Tapi mau berubah? Enggak. Mau berubah memaafkan? Enggak. Mau berubah mengasihi dulu? Enggak. Enggak mau, enggak enak. Kok dia jual gua beli gitu. Biar tahu nih anak Tuhan punya kuasa. Lu ngomong sembarangan suami, sariawan kamu ada 100 di mulutmu. Nah, gitu toh. Senang pakai kuasa Tuhan.
untuk mengubah orang lain, tapi tidak mengubah diri. Comfort zone, mau berkat juga. Ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Karena itu, mari kita melihat yang ketiga tadi. Apakah engkau dan saya minta supaya kita itu dijelekkan? Minta memiliki satu kondisi hidup baru, ya, bukan mobil yang baru, bukan rumah yang baru, bukan HP yang baru. Coba, ayo, pernah nggak minta HP baru doa? Pak Bu Dokter, pernah nggak minta pasanganmu? Pernah nggak minta hidup yang baru? Seringkali kita nggak pernah minta. Kita hanya mau kondisi kita dipulihkan, bukan diubahkan. Ya, padahal yang Tuhan mau itu hidup baru. Efesus 4, 21 sampai 24. Efesus 4, 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 22-24 demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan apa? Kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ingat, problem kita itu adalah disesatkan oleh hawa nafsu kita. Coba lihat aja, setiap permasalahan itu akarnya di dalam diri kita. Supaya kamu apa? Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Passion yang ada dalam dirimu, pikiranmu, itu dimulai dari Roh Kudus yang bekerja melalui firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu permintaan Tuhan. Kalau kamu meminta, orang punya masalah berdoa itu harus. Tapi pertanyaannya, apakah kita berdoa mencari akar permasalahan itu yang mengubah hidup kita? Karena itu saudara, penutupnya adalah kalau kita mengalami satu pergumulan, kita berdoa meminta pada Tuhan, kita harus membawa pergumulan itu kepada akar permasalahan, bukan cuma lepas dari masalah. Akar permasalahan itulah yang penting untuk diubahkan, untuk menjadi kejadian yang baru, bukan masalahnya. Janganlah kita merasa bangga dan merasa oke dengan diri kita yang seringkali cuma kelanjutan dari masa lalu. Masa lalu itu bisa sesuatu yang menyakitkan, masa lalu itu bisa luka batin yang membuat kita bermasalah, tapi jangan lupa, masa lalu adalah juga seringkali membawa kesombongan hidup. Ini yang orang lupa. Dan dia merasa ini sudah pada top. Gua ini begini. Gak bisa diubah. Kualitas gua ya begini. Kalau gua ngomong A ya A. Seolah-olah kita itu hebat. Tapi itu manusia lama. Masa lalu janganlah menjadi apa? Keselaluan. Sehingga akhirnya kita itu enggak berubah dalam hidup kita. Benar-benar Tuhan itu tidak mengubah hidup kita. Cuman jadi orang Kristen. Berbudaya Kristen, beraktivitas Kristen, berperilaku Kristen. Tapi hidupnya berubah. Tujuan hidupnya berubah. Prioritas hidupnya berubah. Hatinya berubah. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Ya, maka itu hidup di hadapan Tuhan
Jangan hanya menjadi doa kita sama Tuhan, pelayanan kita dengan Tuhan, itu jangan transaksional. Tahu nggak transaksional? Transaksional itu kalau ke warung gitu loh. You nggak bawa duit tetap nggak bisa dapat supermi. Meskipun harga supermi cuma 3.000 perak, kalau lu nggak punya uang 3.000, you nggak bisa dapatkan. Transaksional itu Tuhan aku minta, Tuhan aku memberi, supaya engkau memberi. Hidup kita ini transaksional. Berkati aku supaya aku bisa menjadi berkat buat Tuhan. Sombong amat lu sama Tuhan. Transaksional ini harus berubah. Doa kita bukan meminta-minta untuk kita. Doa kita adalah seperti yang dinamakan oleh Bartimeus, adalah transformational. Tahu transformational? Berubah. Yang membuat hidup ini diberkati oleh karena kita itu berubah. Bukan karena kita baik, karena kita berubah. Mengapa kita dalam masalah? Coba lihat. Kalau sampai kita yang sama punya masalah, problem dengan kita. Saya ngomong dengan anak-anak muda, cara kamu sukses cuma 2. Yang pertama dibutuhkan, dan kedua dihargai. Kalau kamu cuma dibutuhkan, kamu cuma alat, betul? Kalau kamu cuma dihargai, kamu nggak punya apa-apa. Problemnya orang Kristen itu adalah salah satunya nggak ada. Mungkin kita hebat, tapi kita nggak bisa tidak dihargai. Karena apa? Sikap hidup kita yang salah. Cara memandang orang yang salah, cara memandang menghargai orang yang salah, itu juga problem. You mau pinternya kayak apapun juga nggak kepake, tetap nggak kepake. Yang pertama memang kita tuh harus menjadi orang yang dibutuhkan, bukan orang membutuhkan. Orang kerja itu butuh betul, tapi untuk bisa bekerja itu karena kita dibutuhkan. Betul nggak? Betul nggak? You hebat seperti apa? Pengalaman sekian, PhD dan sebagainya. Tapi perusahaan lagi nggak butuh, bisa kerja? Enggak. Apapun kita butuh, kuncinya apakah kita dibutuhkan. Tetapi bukan hanya dibutuhkan, kita tuh dihargai. Itulah yang terjadi transformational dalam hidup. Hidup ini berubah. Bagaimana biasa meminta, kemudian bisa memiliki hati dan keinginan untuk memberi. Itu transformasi. Tadinya fokus hanya pada diri sendiri, sekarang fokusnya memikirkan Tuhan dan pelayanan. Bagaimana bisa berguna untuk Tuhan? Itu transformation. Bagaimana saya punya ilmu, saya diberkati Tuhan, saya mendapatkan satu skill dalam hidup, tapi ini saya pakai untuk Tuhan. Itu transformation. Ya. Dan seperti pengemis ini, begitu dia sembuh, dikatakan dia kemudian mengikut Tuhan, ikut dalam rombongan itu, dan memuliakan Tuhan. Hidup yang baru. Tujuan Tuhan buat kita bukan cuma kita bisa berdoa supaya Tuhan terkesan dengan doa kita, sehingga dia memberi. Tapi tujuan Tuhan, doa kita adalah bagaimana kita bisa memiliki hidup yang baru, yang berbeda. Dan kita tahu diri kita itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan sebelum kita itu ditransformasi hidup yang baru. Dan Tuhan mengingatkan kita setiap bulan sekali kita minum dan makan roti perjamuan. Dalam pengertian apa? Ingat, untuk itu semua aku udah mati buat kamu. Supaya kamu mati bersama. Karena itu Tuhan mengatakan, orang yang mau mengikut dia adalah orang yang deny, adalah orang yang menolak dirinya. Ya, dan yang kedua adalah pikul salibnya, mati bersama Tuhan. Hidup saya itu nggak ada gunanya. Tapi yang ketiga adalah follow Jesus, mengikut Tuhan dalam hidup yang baru. Tuhan memberkati kita. Mari kita menata hidup kita. Doa-doamu harus berubah menjadi doa untuk hidup yang baru. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan.
Engkau berfirman Tuhan, bahwa kami harus setiap kali mengingat akan kematian-Mu. Dengan makan dalam satu perjamuan, yaitu tubuh dan darah-Mu. Supaya kami tahu Tuhan, setiap saat kami makan ini, kami akan bertanya pada diri kami, apakah aku sudah bertumbuh dan berubah sesuai dengan kehendak-Mu? Apakah aku semakin menyerupai Kristus yang sudah rela mati untuk mengubah hidupku, untuk memberikan hidup yang baru? Bapa, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami memakan roti dan anggur hanya mengingat kematian-Mu, tanpa mengingat bahwa Engkau mengingini perubahan di dalam hidup dan tujuan hidup kami. Bapa, kuduskan kami, supaya dengan menerima persekutuan kembali dengan tubuh dan darah, kami diingatkan untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kuduskan, ampuni kami. Tetapi begitu besar kasih karunia-Mu, karena Engkau terus meminta kami memakan, mengingat, sampai Engkau datang kembali. Bahwa membuktikan bahwa kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti, selalu mengalir pada setiap orang yang ingin mendapatkannya. Oleh karena itu Tuhan, juga kami berdoa untuk roti dan anggur ini akan menjadi satu manifestasi dari tubuh dan darah yang Tuhan bagikan kami. Maka itu kami terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang tubuhnya dan darahnya dikorbankan bagi kami. Dalam nama Yesus kami menerima. Amin. Silakan duduk. Ku telah mati dan tinggalkan. Tolong sekolah minggu diberi ya Pak ya. Mereka suruh di depan pintu aja. Cara hidupku yang lama, Sekolah minggu semuanya dikasih juga sia-sia. anu ya, Heri sama Emil. Tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan Jemaat. tinggalkan Bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sepertinya Tuhan memberikan sesuatu dalam hati saya.
Dia meminta ketika kita memakan roti dan anggur ini, kita sadar apa harapan Tuhan. Dan dia mengatakan, seperti aku menangisin Yerusalem, aku juga menangisi engkau semua. Karena di dalam pengorbanan Tuhan, di dalam pengorbananku itu, aku ada satu harapan. Engkau semua menjadi manusia yang baru, memiliki tujuan yang adalah tujuannya Tuhan. Mari renungkan tuh. Untuk apa kita makan setiap bulan? Tuhan ingatkan sekali lagi. Apakah engkau menjadi orang yang lebih benar? Setiap kali kamu mengingat akan kematianku. Mari persiapkan diri kita. Mari kita ambil roti ini. Kita naikkan di atas kepala sebagai satu penghormatan. Saat ini dia memandang kita. Dan dia berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita pegang ini satu manifestasi tubuh Kristus yang dibagikan bagi kita? Mari kita makan dengan ucapan syukur. Mari kita siapkan cawan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan lalu mengucapkan syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah yang kita pegang ini adalah manifestasi darah Kristus yang menebus, selalu menyucikan kita kembali. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Mari kita merenungkan sebentar. Tuhan mau setiap kali kita makan, Tuhan mau mengingatkan akan tujuan Tuhan mati di atas kayu salib. Kita orang yang menjadi hidup yang baru. Bapa, biarlah kami memiliki hidup yang baru dan diperbarui dalam pikiran, kehendak, rencana, komitmen kami, sikap hidup kami. Semuanya akan menjadi mengarah satu tujuan yang mempermuliakan nama-Mu. Kuduskan kami, beri kami kesempatan Tuhan untuk terus berubah, supaya hidup kami nyata adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu, agar mereka mengalami perjalanan dengan Kristus yang mengubah hidup mereka. Doa mereka adalah doa untuk sesuatu yang mengubah hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, Bapa. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah
korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anak-anakmu dengan hormat dan syukur membawa persembahan persepuluhan mereka ke dalam tangan-Mu, Bapa. Kau lihat setiap hati yang tergerak, setiap tangan yang memberi. Tuhan, seperti janji-Mu, biarlah ada satu berkat-Mu seperti yang Kau katakan dalam Matius 6. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua ditambahkan kepadamu. Bila anak-anak-Mu menerima berkat, bukan hanya yang mereka doakan, tapi berkat yang dari Tuhan dalam pekerjaan dan rumah tangga mereka, sesuai dengan firman. Dan hamba berdoa juga untuk berkat itu. Kau berikan untuk dikelola oleh Ibu Gembala dan gereja. Karena itu berkatilah Tuhan. Persembahan itu akan menghidupi gereja ini dan menghidupkan jiwa-jiwa yang kami layani. Berkati Ibu Gembala dan seluruh keluarga dan seluruh tim yang mengelola semuanya. Mujizat terjadi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberi kuasa untuk semuanya itu bisa dipakai untuk pekerjaan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Persembahan dari setiap jemaat-Mu, hamba bawa ke dalam tangan kasih kuasa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, yang diberkati firman Tuhan, lambaikan tanganmu, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Kris untuk sharing firman-Nya yang boleh menguatkan kita dan memberkati semua kita di tempat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat bagian Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak Ibu surga, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami sampai siang hari ini. Kau mohon mengiring, menemani kami, memberikan kami sukacita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang telah memberkati setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang taat akan firman Tuhan, dan selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Dan kami memberikan sebagian dari apa yang kami terima dari Tuhan. Kami akan berikan Tuhan dengan hati yang ikhlas. Ajar kami Bapa memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apa Tuhan yang mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari boleh bangkit berdiri bersama-sama. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan. Mari kita sehati berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami telah bersatu dengan darah dan tubuhmu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berkarya dalam kehidupan kami anak-anakmu ya Tuhan. Biar kami selalu menjadi pelaku-pelaku kamu ya Tuhan. Biar banyak firman-Mu kami tanam di hati dan pikiran kami. Biar bertumbuh di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu begitu indah dalam kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Telah menegur dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati Pak Kris yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dia di mana dia berada. Tuhan pakai dia lebih berkuasa lagi ya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa, biar banyak orang-orang mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Tuhan berkati juga dalam keluarganya, anak mantunya ya Tuhan juga berkati. Apapun yang dia kerjakan, biar untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu juga berdoa semua ya Tuhan. Untuk jemaat kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Apapun permasalahan mereka, apapun segala penyakit mereka. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan. Amin. Yang dalam masalah Tuhan juga beri jalan keluar. Dalam pergumulan apapun, Tuhan yang lebih mengetahui isi hati mereka. Tuhan yang menilik hati mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jangkau mereka. Yang telah menjauh Tuhan tarikan kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan selalu memberi kekuatan pada mereka ya Tuhan. Dan kami juga semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan jamah. Tidak ada yang terkecuali ya Tuhan. Tuhan pulihkan apapun permasalahan mereka. Tuhan tolong semua ya Bapa. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih heran lagi, lebih hikmat lagi, lebih setia lagi melayani Engkau. Termasuk guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan. Semua Tuhan jangkau, Tuhan berkati mereka semua satu persatu ya Tuhan. Tuhan, sebentar ada makanan yang telah tersedia. Tuhan kuduskan makanan ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang menyiapkan ya Tuhan. Berkati semua biar menjadi kesehatan kami yang sempurna. Kalau sebentar kami juga usai dari tempat sini, kemanapun kami berangkat dan pergi, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, menjagai kami, sampai di tempat kami, di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun. Selalu Tuhan beri damai sukacita yang datang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu mengiringi kami, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Tuhan dengar doa kami pada pagi hari ini yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu.
Selamat siang, selamat hari Minggu.